Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM A1M220053. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi kepada model-model pembelajaran yang ada, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang apa itu model pembelajaran. Jadi model pembelajaran sendiri adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Adapun menurut suatu ahli yaitu Joyce and Well dalam Rusman tahun 2018 halaman 144 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Oke, setelah saya menjelaskan tentang apa itu model pembelajaran, saya akan lanjut kepada jenis-jenis pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran. Untuk jenis-jenis model pembelajaran sendiri itu ada banyak, tapi di sini saya akan fokus kepada 4 jenis model pembelajaran. Yang pertama itu ada project based learning, yang kedua itu adalah problem based learning, yang ketiga itu ada discovery based learning, dan yang keempat ada inquiry based learning. Dan untuk yang pertama saya akan jelaskan tentang project based learning. Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan belajar ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Dan untuk sinteks atau langkah-langkah model pembelajaran PJBL sendiri, yaitu yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Untuk penentuan pertanyaan mendasar sendiri, sebelum masuk ke materi, guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Pertanyaan tersebut bisa dikemas dalam studi kasus di dunia nyata, dilanjutkan dengan penelusuran lebih mendalam. Yang kedua yaitu menyusun desain perencanaan proyek. Penyusunan desain proyek bersifat kolaboratif, artinya kerjasama antara guru dan peserta didik. Pada desain ini memuat sejumlah poin, misalnya aturan main, aktivitas, dan presentasi. Dan langkah ketiga yaitu membuat jadwal aktivitas. Setelah guru dan peserta didik menyusun desain perencanaan proyek, dilanjutkan dengan membuat jadwal aktivitas. Adapun contoh jadwal aktivitasnya sendiri adalah sebagai berikut, seperti menentukan timeline pengerjaan, menentukan deadline pengerjaan, menentukan perencanaan baru untuk menyelesaikan proyek, dan memberikan bimbingan bagi peserta didik yang menggunakan cara di luar proyek. Next, untuk langkah keempatnya sendiri yaitu melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Selama peserta didik mengerjakan proyek yang ditugaskan, guru harus aktif memonitori kegiatan mereka. Hal itu bertujuan untuk menjaga agar suasana belajar tetap kondusif. Kegiatan monitor bisa dilakukan menggunakan alat perekam atau rubrik. Dan langkah kelima yaitu menguji hasil kinerja peserta didik. Tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskannya akan diuji dan dinilai oleh guru. Penilaian ini diharapkan bisa memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Hasil kinerja juga bisa digunakan oleh guru untuk menyusun strategi pada pembelajaran selanjutnya. Dan langkah terakhir untuk model pembelajaran sendiri yaitu nomor 6 yaitu mengevaluasi pengalaman. Evaluasi pengalaman berupa refleks dari kegiatan yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, guru bisa melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait pengalaman selama mengerjakan proyek. Untuk langkah-langkah pembelajaran PJBL sendiri, saya kira itu saja dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu Problem Based Learning. Problem Based Learning atau PBL
adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Alur kerja peserta didik bergantung pada seberapa kompleks permasalahan yang diberikan. Sama halnya seperti project-based learning, tingkat keberhasilan metode ini bergantung pada keaktifan peserta didiknya. Semakin aktif peserta didik memanfaatkan keterampilan berpikirnya, semakin besar peluang masalah untuk diselesaikan. Dan kita lanjut kepada sinteks atau langkah-langkah pembelajaran PBL atau problem-based learning. Yang pertama itu ada menjelaskan orientasi permasalahan pada peserta didik. Pada tahap ini, guru akan memberikan penjelasan tentang ujian pembelajaran serta proses agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Yang langkah kedua yaitu mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Pada tahap ini, guru mengorganisir tugas yang akan diberikan pada peserta didik, misalnya penentuan topik, prosedur tugas, dan sebagainya. Langkah ketiga yaitu memberikan bimbingan individu maupun kelompok. Guru membimbing peserta didik agar mereka bisa mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai untuk permasalahan yang ditugaskan. Langkah keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik akan dibantu oleh guru dalam mempersiapkan hasil yang akan dilaporkan, misalnya laporan, dokumentasi, rekaman, serta teori pendukung lainnya. Untuk langkah kelima sendiri yaitu melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Di sini, guru meminta peserta didik untuk merefleksi dan mengevaluasi hasil yang diperoleh baik dari sisi proses maupun metode. Itu menjelaskan orientasi permasalahan pada peserta didik. Yang ketujuh yaitu mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Dan kedelapan yaitu memberikan bimbingan pada individu maupun kelompok. Yang kesembilan yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Dan yang kesepuluh ialah melakukan analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Untuk langkah-langkah pembelajaran PBL sendiri, saya kira itu saja. Dan kita akan pindah ke materi selanjutnya yaitu Discovery Based Learning. Untuk Discovery Based Learning sendiri ialah proses untuk memahami suatu konsep dan dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta didik. Tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi. Selanjutnya, peserta didiklah yang harus menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil temuannya sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari guru. Next, kita akan lanjut pada sinteks atau langkah-langkah pembelajaran Discovery Based Learning. Untuk langkah-langkah pembelajaran Discovery Based Learning sendiri, yaitu yang pertama ada stimulation atau memberikan rangsangan atau stimulus. Pada tahapan stimulation, guru memberikan motivasi agar peserta didik bisa lebih fokus dalam mempelajari materi yang sedang dipelajari. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah atau problem statement. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi masalah terkait materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga yaitu proses mengumpulkan data atau data collection. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mencari informasi yang relevan guna menjawab pertanyaan yang dirumuskan pada tahap problem statement. Yang keempat, ada proses pengolahan data atau data processing. Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk memproses informasi yang telah dikumpulkan oleh masing-masing anggota. Yang kelima yaitu ada pembuktian atau verification. Tahap verification memuat kegiatan peserta didik untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan. Dan untuk langkah yang keenam sendiri yaitu penarikan kesimpulan atau generalization. Pada tahap ini, peserta didik menyimpulkan berdasarkan kecocokan antara informasi yang diperoleh dan hipotesis. Sekira untuk langkah-langkah pembelajaran Discovery sendiri itu saja, dan kita akan next ke model pembelajaran terakhir yaitu yang keempat ialah Inquiry Based Learning.
Inquiry based learning adalah metode belajar yang menempatkan murid atau anak-anak sebagai pemeran utama dalam proses pembelajaran. Pada metode inquiry based learning, anak-anak bisa lebih leluasa dan aktif bertanya, menyampaikan idenya, beropini, hingga mengobservasi. Para pengajar juga memiliki peran penting untuk membuat anak-anak muridnya lebih terbiasa dalam bertanya, memberikan ide, hingga beropini. Nantinya anak-anak juga harus memfokuskan diri dan menginvestigasi sebuah pertanyaan terbuka atau masalah. Mereka akan dituntut untuk menyelidiki suatu masalah, mencari solusi yang bisa didasari bukti, dan menggunakan strategi pemisahan masalah yang kreatif untuk mencapai sebuah kesimpulan. Dan next, untuk sintaks atau langkah-langkah pembelajaran inquiry based learning, yaitu yang pertama ada stimulasi. Dalam tahap stimulasi, pendidik atau pengajar akan mengidentifikasi ketersediaan konten berbagai sumber belajar yang sesuai dengan materi pembahasan. Nantinya konten tersebut akan dipelajari dan diubah menjadi pertanyaan untuk peserta mereka dapat membuat persoalan sendiri. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Dalam sintaks inquiry learning ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan yang ada di dalam materi pembelajaran atau konten tersebut. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi atau data. Peserta didik juga diberikan kesempatan untuk menggali persoalan yang telah dibuat berdasarkan pemahaman dari konten yang ada. Ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang diraih lewat membaca secara online maupun offline, mengamati objek, mewawancarai narasumber, atau melakukan uji coba. Yang keempat yaitu pengolahan informasi atau data. Selanjutnya peserta didik akan melakukan pengolahan, pengacakan, pengklasifikasian, pentabulasian, dan penghitungan data baik secara mandiri atau dalam kelompok. Yang kelima yaitu verifikasi hasil. Di tahap ini, pendidik atau pengajar akan menjalani pembuktian dari hipotesis atau pernyataan yang telah didapatkan berdasarkan hasil pengolahan informasi. Setelah itu, anak-anak diminta untuk mempresentasikan temuannya di depan pengajar dan peserta didik lainnya. Dan yang terakhir adalah generalisasi. Terakhir, peserta didik perlu menarik kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan masukan dari pendidik maupun peserta didik lain. Untuk langkah-langkah pembelajaran inquiry based learning sendiri, saya kira itu saja. Dan jika kita mengambil kesimpulan bahwa keempat model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang dipakai di zaman sekarang ini, di mana 4 model pembelajaran ini sering dipakai di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Dan saya kira untuk materi yang saya jelaskan hari ini itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.